Penting nggak punya suami yang soleh? Kok sekarang lebih pelan dari yang tadi ya? Penting ya? Berarti Anda harus punya alasan yang kuat kepada Allah untuk minta. Waktu kecil, kan minta uang sama ibu ya. Bu, minta uang 5.000. Apa yang dikatakan ibu? Nah, banyak orang minta sesuatu sama Allah, lupa kalau Allah juga nanya, buat apa? Ada yang minta, ya Allah saya pengen kaya. Allah nanya, buat apa? Enggak dijawab sama dia. Ya enggak dikasih. Oh enggak jelas gunanya buat apa? Ditanya, ya Allah minta suami yang soleh. Buat apa? Buat anak. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya ada benernya. Iya bener sih. Maksudnya biar ada yang ngedidik anaknya. Biar Tapi di luar ekspektasi saya. Nah, coba kemukakan alasan yang paling kuat kepada Allah. Kenapa Allah harus ngasih kita pasangan yang soleh atau solihah? Oke? Semangat banget. Gitu ya. Nah, jadi siapkan jawaban atas pertanyaan buat apa. Itu kadang-kadang yang nggak disiapin. Banyak orang diberikan kekayaan tanpa dia tahu buat apa kekayaannya. Maka apa yang akan terjadi di akhirat? Kena audit. Auditnya double. Bukan cuma buat apa, tapi bagaimana caramu memperolehnya. Kalau sudah kena auditnya di akhirat gak bisa jawab, repot. Maka sejak sekarang tanya sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya suami yang soleh. Untuk satu, menjadi partner saya beramal soleh. Misalnya begitu. Dua, nah ini doanya Khadijah. Saya punya banyak harta ya Allah. Kalau tidak dikelola oleh orang soleh, orang yang baik, harta ini akan sia-sia dan bahkan menjadi madarat. Maka hadirkan untuk saya seorang suami yang baik. Maka Allah hadirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kehidupan Khadijah. Jadi kalian punya apa buat ditawarkan ke suami soleh? Kalau Khadijah punya harta yang banyak, ya Allah aku punya harta banyak. Aku alpha woman, aku independent woman, aku mandiri. Cuman aku nggak bisa dong ngelola semua harta ini supaya manfaatnya optimal. Aku butuh seorang manajer yang hebat untuk itu. Iya kan? Jadi pertama, kenapa banyak orang terhalang dari jodohnya? Belum nyiapin jawaban, itu jodoh mau diapain? Karena jodoh di tangan Allah. Kalau enggak diambil-ambil dengan alasan yang benar, tetap di tangan Allah. Enggak turun-turun maksudnya gitu. Oke, jadi siapkan coba, siapkan apa jawabannya. Yang kedua, boleh tadi muhasabah, evaluasi. Wah mungkin terhalang karena dosa-dosa. Ya boleh. Istighfar, mohon ampun, perbaiki diri. Menjadi wanita solihah, insya Allah. Itu juga membuka pintu jodoh. Yang ketiga, ikhtiarnya diaktifkan. Karena kan kalau di struktur sosial budaya kita, perempuan itu menunggu ya seakan. Padahal perempuan boleh berinisiatif seperti Khadijah kalau memungkinkan. Kalau dirasa secara sosial budaya kurang pantas,
Rasulullah memberikan solusi. Yang harus bergerak aktif adalah orang tuanya, walinya. Wali itu ya bisa kakak laki-laki, adik, bisa juga bapak, kakek buyut, kakek canggah kalau masih ada. Paman-paman, Pak D, bisa. Misalnya kita punya mas, lalu kita punya deal sama mas kita. Mas tukeran temen yuk. Maksudnya gimana Dek? Temennya mas buat aku, temenku buat mas. Skenario kita susun. Boleh. Kenapa tidak? Atau sama bapak, Pak mau kemana? Sholat Jumat. Titip ya Pak, kalau ada yang tampangnya eksekutif muda, zikirnya lama. Di soft depan, ajak pulang. Oh ya nanti kalau ada. Oh bapak sudah nggak ada Ustadz. Kakek boleh, kakek berangkat subuhan. Bilang sama kakek, Kek nanti kalau ada yang prospektif di soft pertama, ajak pulang ke rumah sarapan bareng ya Kek, aku yang masak. Ya Jo insya Allah. Begitu diajak pulang sama kakek, seumur beliau semua. Anak mudanya nggak ada yang Gak ada yang ke masjid. Soft terdepan isinya 70 tahun ke atas. Datangnya menjelang itu ternyata. menjelang sholat tok. Iya. Nah ini masalah. Tapi nggak apa-apa, itu ikhtiar. Saya pernah mengalami satu keadaan yang luar biasa. Jadi saya habis khutbah Jumat di satu masjid di Jogja ini. Selesai sholat Jumat saya didatangi seorang bapak penampilannya rapi, ya vibes-nya vibes orang kaya lah gitu. Ternyata memang direktur rumah sakit gitu. Mendatangi saya terus ngomong, nah Ustadz, Masya Allah saya seneng khutbahnya. Tinggalnya di mana? Saya jawab di Jogokaryan. Oh Masya Allah. Nak Ustadz boleh tanya enggak? Silakan Pak. Nah Ustadz sudah berkeluarga belum? Itu dilema itu. Mau menjawab belum kok sudah gitu. Mau menjawab sudah kok sepertinya melewatkan kesempatan baik gitu. Tapi saya akhirnya jawab apa tadi? Saya jawab, Alhamdulillah Pak. Waktu itu saya sudah punya anak Hilma, jadi saya sudah punya satu anak. Cerita gini, oh iya nak. Alhamdulillah kalau gitu ikut bahagia. Gimana toh Pak, ada yang bisa saya bantu? Enak, itu anak perempuan saya, lah mau S2 ke Jerman. Jadi orang tua kok ngelepas anak ke luar negeri, belum ada yang nemenin itu. Bingung nak saya itu nyari orang soleh supaya bisa jadi suami anak saya. Ndak apa-apa wes kayak apapun keadaannya, yang penting dia punya komitmen, mau belajar, dia mau berjuang, nanti insya Allah ke Jermannya saya biayai. Yang penting nikah dulu. Dan ada yang jagain anak saya waktu kuliah S2 di Jerman. Kok Masya Allah ya, saya itu punya temen yang waktu itu juga mau S3 ke Jerman dan belum menikah. Akhirnya diperkenalkanlah mereka dan benar nikah, jodoh, berangkat bareng ke Jerman. Ini kan bagus ya, ikhtiar itu kadang-kadang meskipun tidak sesuai dengan sasaran awal. Kang yang diincar bapak ini Salim Afilah. Ternyata kan dapat temennya gitu kan. Itu insya Allah Allah bukakan pintu. Jadi jangan menyerah dalam soal ikhtiar itu termasuk lewat orang tua tadi. Kayak Sayyidina Umar begitu Sayyidah Hafsah suaminya itu gugur di perang Badar dan kemudian beliau masa idahnya habis langsung gerilya. Nawarin Abu Bakar, nawarin Utsman, begitu kan? Nah tapi kemudian akhirnya ternyata Hafsah mendapatkan yang lebih baik dari semua yang ditawarin tadi yaitu Rasulullah SAW. Ini membuktikan setiap kita membuka pintu ikhtiar, Allah yang sudah menyiapkan karunia terbaik itu akan membukakan jalan. Meskipun tadi tidak sesuai incaran awal. Enggak apa-apa, insya Allah yang terbaik. Yang kedua tadi saya setuju yang disampaikan Ustadz Hamad. Karena memang yang ditakutkan laki-laki itu bukan perempuan yang independen. Apalagi perempuan mandiri, perempuan BNI.
perempuan BRI, enggak. Bukan itu yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan, ketakutan terbesar seorang laki-laki adalah menjadi tidak berguna. Jadi saya dulu tahun 2007 sudah mulai ngisi daurah pernikahan, saya bikin kuesioner tentang apa yang paling menyakitkan bagi laki-laki. Dan ternyata yang paling menyakitkan bagi laki-laki itu kalimat yang membuat dia merasa tidak berguna dan dianggap tidak ada. Aku itu tanpa kamu bisa kok mas. Gak ada kamu tuh gak apa-apa. Itu laki-laki sakit. Kamu tuh gak berguna, apalagi gitu. Itu sakit banget buat laki-laki. Nah, lalu saya juga bikin kuesioner, apa yang paling menyakitkan, kalimat apa yang paling menyakitkan bagi perempuan. Ternyata beragam. Lawang ditanya umur saja tersinggung, apalagi berat badan. Iya. Jadi kalau yang menyakiti laki-laki itu satu kalimat itu. Tapi kalau perempuan macam-macam. Tergantung mood juga kayaknya gitu. Nah, maka yang ditakutkan laki-laki adalah tadi, menjadi tidak berguna, useless. Maka kata penelitian, kebutuhan emosional tertinggi laki-laki adalah respect. Kebutuhan emosional tertinggi perempuan adalah care. Jadi kalau mau rumah tangga itu kokoh, itu suami yang ahli ngasih perhatian dan istri yang ahli ngasih rasa hormat, respect, itu powerful sekali bondingnya, kekuatannya. Nah kadang-kadang perempuan lupanya di situ, tidak memberikan penghargaan. Maka laki-laki itu akan nyari respect kemanapun. Kalau nggak dapat di rumah, nggak dapat dari istrinya, dia nyari di hobi. Maka dalam hobi dia pengen sepedanya paling bagus. Dalam hobi dia pengen kalau mancing dapat yang paling banyak. Dalam hobi dia kalau kemudian nyepeda pengen sampai paling lari, pengen sampai finish paling duluan. Itu karena dia nyari respect. Atau dalam pekerjaan, dia pengen berprestasi di pekerjaan. Itu yang dia cari adalah respect. Itu kebutuhan emosionalnya yang paling dominan. Tapi kalau dapat di rumah, Masya Allah. Itu akan membuat dia di luar juga semakin berkobar-kobar.